Baik. Regu 1, mana regu 1? Ya, silakan duduk Ibu. Silakan menyesuaikan. Regu 13, mana regu 13? 4. Ibu 13, mana 13 Ibu? Boleh bergeser ke kanan dikit, sesuaikan dengan regunya. Ibu duduk dulu silakan. Iya. Sesuaikan dengan regunya Bapak-bapak. Iya, Bapak-bapak. Ibu berarti bergeser sedikit ke kanan. Sesuaikan ya. Baik, sudah? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi sa'adati wal khairat. Bapak Ibu jamaah haji KBUH Darut Tauhid yang mudah-mudahan mendapatkan makbul dan mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati, siapkan diri, tenangkan hati, tenangkan jiwa, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita semua. Dengan niat iktikaf mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, badan siap berangkat menuju Baitullah, hati tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berangkat dengan hati, berangkat dengan iman, berangkat dengan jiwa raga kita menuju Allah. Karena haji ada artinya sengaja menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita talbiyah bersama-sama sebagai membuka pelepasan hari ini. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillah. Sambutan dari KBUH Darut Tauhid Jakarta kepada Bapak Haji Pahla dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sambutan Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Regunya udah pada lengkap. Regu dari regu 1 lengkap ya. Regu 2 lengkap. Oh Pak Derajat belum ya? Pak Muhammad Derajat. Rombongan 2. Terus regu saya, regu 9 belum 2. Terus regu berapa lagi yang belum? Rombongan 4 kurang 1. Oke, baik. Sambil menunggu, mau sedikit pengumuman mengenai berkas yang nanti akan Bapak Ibu semua dapatkan dari KBIH. Di sini ada amplop. Kita unboxing ya, apa aja dalamnya. Tapi sepertinya tidak ada real sih. Bismillah. Nanti Bapak Ibu akan dapat amplop ini pas di bis. Jadi
tadinya mau dibagikan pas registrasi, khawatir tercecer, nanti pas ketemu keluarga hilang, khawatir. Jadi dibagikannya pas di bis masing-masing. Di sini ada berkas. Yang pertama SPMA. SPMA ini syarat masuknya Bapak Ibu masuk asrama haji. Alhamdulillah SPMA-nya sudah keluar sejak hari Kamis. Kalau SPMA sudah keluar berarti tandanya visa Bapak Ibu semua udah lengkap, udah keluar. Kemudian di lembar belakangnya ada BPIH lembar kelima. BPIH lembar kelima ini digunakan untuk menukar real di sana, living cost. Jadi nanti akan dapat 750 real, tapi informasinya masih dalam bentuk rupiah. Nanti Bapak bisa tukarkan di sana. Kemudian ada surat pernyataan tarwiyah. Jadi Bapak Ibu yang boleh angkat tangan yang ikut tarwiyah rencananya. Wih, alhamdulillah banyak ya. Ya, melihat kondisi fisik juga ya Bapak Ibu. Jadi yang fisiknya kuat, siap secara mentalnya juga boleh nanti ikut tarwiyah. Di sini ada surat pernyataan. Kemarin Kang Erik meminta untuk membawa materai kan ya, pas di sana. Nanti digunakan untuk surat pernyataan tarwiyah tersebut. Kemudian ada BPIH lembar pertama. Nanti dibagikan juga ini untuk asuransi perjalanan Bapak Ibu semua. Kemudian ada ID card. Ini ada barcode-nya. Barcode ini di scan ada data Bapak Ibu semua. Kondisi kesehatannya di sini ada. Ini talinya baru dikasih tapi udah putus ya. Oke lah, kita perbaiki sama-sama ya. Kemudian teknisnya nanti kita akan naik bis bareng-bareng dari sini sesuai rombongannya ke asrama haji. Di asrama haji ngapain aja? Nanti kita turun dari bis, kita duduk di kursi paling depan. Ya, diusahakan kursinya yang paling depan. Untuk apa? Agar prosesnya lebih cepat. Jadi di asrama haji itu yang pertama ada pemeriksaan kesehatan, yang kedua pembagian paspor. Nah, paspor Bapak Ibu nanti akan dibagikan di asrama haji. Kemudian gelang haji. Gelang haji juga akan dibagikan di asrama haji. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan kartu nomor kamar. Kamar sementara di asrama haji. Itu biasanya bakalan acak-acakan tuh, nggak sesuai rombongan. Jadi bisa jadi rombongan satu ada yang gabung ke rombongan dua dan seterusnya. Bisa juga dengan jemaah lain di luar KBI HDT. Kemudian ada voucher makan juga untuk makan di sana. Dan itu akan dibagikan di asrama haji. Nah setelah proses itu selesai, Bapak Ibu keluar gedung pemeriksaan, kemudian naik bis shuttle. Jadi bis shuttle tersebut mengangkut Bapak Ibu dari gedung pertama ke kamar-kamar, ke hotel-hotel Bapak Ibu sementara. Setelah nyampe di kamar, Bapak Ibu boleh istirahat. Istirahat maksimal, kemungkinan kita masuk asrama itu jam 7 pagi, selesai pemeriksaan itu jam 10 biasanya. Jam 10 itu udah selesai semua, maksimal jam 11, masuk kamar, istirahat sebentar, persiapan sholat duhur di masjid, kemudian kembali ke kamar untuk istirahat maksimal. Informasinya, jam 7 malam kita untuk persiapan berangkat ke bandara. Jadi setelah sholat maghrib, kita dikumpulkan lagi di satu gedung sesuai rombongannya pemeriksaan imigrasi. Nah itu setelah selesai naik bis sesuai rombongannya, kemudian bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta. Gitu. Jadi di sini ada 4 bis ya, bis 1, rombongan 1, bis 2, rombongan 2, bis 3, rombongan 3, bis 4, rombongan 4. Nah, untuk bis 4, ini karena muatannya berlebih, jadi seharusnya dalam satu bis itu ada 4 regu ya Pak Aik ya. Karena di bis 4 itu ada 5 regu, yang regu 17 yang terakhir izin Pak, siap. Nanti masuknya di bis 6 ya Pak ya. Gitu. Di bis 6. Jadi bis 1, 2, 3, 4 itu rombongan DT. Bis 5 itu ada KBH Al-Musyaropah. Bis 6 ada KBIH DT juga dan ada KBH lain gitu di situ. Itu kita hanya di bis saja ya Pak ya. Di sana kita tetap bareng-bareng. Bismillah semuanya kondisinya lancar. Ada barang yang tertinggal nggak Bapak Ibu? Coba diingat-ingat lagi di rumah. Aman ya? Iya.
Kalau misalnya ada barang yang lupa nih di rumah tertinggal, boleh nanti keluarganya untuk mengantarkan ke asrama haji ya. Nanti lapor ke security untuk mengantarkan berkas atau apa barang Bapak Ibu yang tertinggal. Itu aja informasinya. Bismillah, semuanya lancar, semuanya sehat. Kita sama-sama berangkat bareng, pulang bareng juga. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama Karun. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sebelum kita acara tausiah, seperti tadi saya sampaikan bahwa salah satu sunnah safar kita bersedekah. Dan pagi ini di waktu terbaik, malaikat pergi berkeliling bumi untuk mendoakan siapapun yang bersedekah pada pagi hari ini. Maka dari itu, panitia Kenceleng siap. Kita niatnya apa? Karena Bapak Ibu mau haji, bukan cuma sedekah, tapi sedekah yang abadi, yaitu adalah wakaf. Ya, jadi bismillah, niat, bismillahirrahmanirrahim, saya niat wakaf lillahi ta'ala. Oke, kemudian nanti pada saat naruh uangnya, ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Oke, kemudian setelah naruh, maka ucapkan Rabbana taqabbal minna. Bisa dipahami? 3 langkah. 1 sekarang niat. Ya Allah, saya niat wakaf lillahi ta'ala. Nanti pas naruh uang, bismillahi Allahu Akbar. Setelah naruh baca doa apa? Rabbana taqabbal minna. Baik, saya iringi dengan talbiyah, siapkan wakaf terbaiknya sambil niat ngambil uang. Ya Allah, saya niat wakaf lillahi ta'ala. Nanti pas datang, bismillah Allahu Akbar, Rabbana taqabbal minna. Para petugas juga niat lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. Jamaah Haji KBU Darut Tauhid Jakarta, kita simak tausiah sambutan serta doa oleh Al-Ustadz Al-Haj Fahrudin SAG. Kami persilahkan Ketua Yayasan Darut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah memilih kita, berarti kita menjadi orang istimewa di hadapan Allah. Banyak orang yang lebih kaya daripada kita, tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Banyak orang yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak daripada kita, tapi juga belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Banyak orang yang sedekahnya lebih banyak dan bisa jadi lebih ikhlas daripada kita, tapi juga belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Banyak orang yang lebih alim, lebih pintar daripada kita, tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah juga untuk berangkat ke tanah suci. Berarti kita sedang ataupun orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita menjadi orang yang istimewa, tapi akan kembali kepada kita, apakah kita layak menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah ataupun tidak. Maka adanya manasik-manasik yang kita lakukan, tausiah terus kita sampaikan adalah agar kita menjadi orang yang layak dijamu oleh Allah di tanah sucinya. Kita pantaskan diri kita menjadi orang yang layak dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari awal, Bapak Ibu yang baik, pertama adalah luruskan niat kita. Jangan kotori undangan Allah ini dari niat yang salah. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemarin saat manasik, ya, ternyata banyak yang belum dipahami secara utuh. Kan saya cek ya, pada saat sebelum manasik kasih soal. Manasik berapa kali, soal yang sama dikerjakan lagi. Nilainya berapa kemarin Bapak Ibu? Yang di Bandung ya, saya lihat enggak. Yang nilainya 100% itu tidak lebih dari 10 orang. Berarti yang harusnya kalau itu menentukan keberangkatan, yang berangkatnya 10 orang, selebihnya tidak berangkat ya, karena belum lulus. Tapi bukan itu, ya. Ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dari pelaksanaan ibadah haji. Mungkin paham, tapi saat nulis bingung. Ya. Alhamdulillah, persyaratan untuk berangkat ke tanah suci tidak berdasarkan kelulusan hasil kemarin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang baik, marilah kita sempurnakan, kita luruskan niat kita, mudah-mudahan kita semuanya dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah sucinya dengan jamuan yang terbaik. Bapak Ibu yang baik, bagaimana agar kita dijamu dengan jamuan yang terbaik? Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, Fala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Kita akan dijamu oleh Allah kalau kita memposisikan diri kita sebagai tamu yang terbaik, yang layak dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dijamu oleh Allah. Nggak usah risau, nggak usah takut. Ya. Udahlah, kita pasrah
total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba hadir ya Allah, memenuhi undanganmu ya Allah. Pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir memenuhi undangan Allah dengan berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaika la syarikalah. Tidak ada ilah lain kecuali hanyalah Allah. Tidak menyekutukan Allah. Tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Bapak Ibu yang baik, dulu tahun 2005 ada seorang hamba Allah yang berangkat ke Tanah Suci tanggal 7 Dzulhijjah, ketemu dengan saya, Ustadz, nanti kita akan tanazul. Kalau saat itu tanazul kita jalan kaki. Kalau tanazulnya Bapak Ibu nanti naik bus. Karena memang di musim panas itu tidak diperbolehkan jalan kaki. Ya. Dulu diperbolehkan. Kenapa? Musim dingin. Jadi memungkinkan. Beliau tanya, Ustadz, jarak antara hotel sampai Mina, dari Mina ke Arafah kira-kira berapa kilo? Kalau dilihat dari peta, posisi hotel Mina, kemudian posisi tenda di Mina dan posisi tenda di Arafah kurang lebih 21 kilo. Gimana siapa? Ustadz, kecil 21 kilo. Saya biasa jalan kaki dari Cilacap ke Pangandaran. Ada nada memperlihatkan kesombongan. Apa yang terjadi? Siang kita merencanakan berangkat ke Mina. Pagi harinya selepas melaksanakan sholat subuh, beliau kakinya tidak bisa digunakan untuk bergerak. Tidak bisa dipakai untuk jalan. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang beliau itu mantan komandan, Pak. Badannya tinggi, besar. Ya. Tapi mudah bagi Allah. Udah langsung gak bisa jalan. Hanya apa? Beliau yang rencana semula mau jalan kaki dengan yang lainnya. Bahkan ingin paling depan gitu. Ternyata justru beliau tidak bisa ikut jalan kaki. Dan beliau ikut menggunakan bus. Dengan sebagian kecil jamaah Darut Tauhid saat itu. Mudah bagi Allah, Pak. Sehat. Ya, nggak ada yang nyangka. Justru pada saat kita mau berangkat, diatur. Yang sepuh-sepuh di depan. Ini mah jalan kaki, pasukan jalan kaki. Yang sepuh-sepuh di depan. Yang kepikir oleh kita adalah, kalau yang sepuh nanti di depan capek, istirahat, yang belakang pun ikut istirahat. Berhenti kan begitu. Ternyata apa? Yang sepuh ternyata jalannya lebih cepat daripada yang muda kan gitu. Ketinggalan. Yang paling sepuh waktu itu adalah 96 tahun. Jalan kaki 21 kilo itu meninggalkan kami yang masih muda-muda. Waktu itu tahun 2005 saya juga masih muda, sekarang juga masih muda, Pak ya. Subhanallah. Jadi pasrah total kepada Allah. Akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh. Ya. Nanti ketika kebagian makanan tidak sesuai dengan selera kita, sudah nikmati saja. Kalau nggak suka jangan dimakan, kasihkan ke yang lainnya, tapi jangan dicela. Jadi makanan di sana itu tidak ada yang tidak enak. Hanya ada dua, enak dan enak sekali. Nah, enak itu yang memang belum begitu lapar, enak sekali yang memang lapar sekali, jadi lapar kan gitu. Jadi enak sekali makanannya, Pak. Udah, kalau tidak suka jangan dicela. Upayakan Bapak Ibu kita saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika ada ladang amal, manfaatkan ladang amal itu sebaik-baiknya. Ya. Yang masih muda saat sekarang ini batu yang muda 10 tahun yang lalu. Kan kita kata Ustaz kan begitu. Yang mudanya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih muda. Sekarang sudah, ya mudanya sudah lewat kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan
dengan tekad yang kuat, niat kita memenuhi undangan Allah, ingin menjadi tamu yang akan dijamu oleh Allah dengan jamuan yang terbaik, maka mudah-mudahan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat, dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala terima haji kita sehingga kita menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Sepulang dari tanah suci, ciri-ciri orang yang hajinya mabrur nampak dalam diri kita, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, saya atas nama lembaga, atas nama Yayasan Darut Tauhid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memilih Darut Tauhid, KBHU Darut Tauhid menjadi jalan kita sama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada keluarga yang hari ini luar biasa di bawah penuh yang mengantar kita. Tadi disampaikan ada satu orang diantar dua mobil, 3 mobil ya. Yang penting tukang parkirnya ada kan begitu. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu, insya Allah saya berangkat tanggal 7. Ya, tanggal 7 baru berangkat. Mudah-mudahan nanti saya juga dengan AA bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama manfaatkan selama di Tanah Suci, haji sambil mesantren. Siap Bapak Ibu? Siap semuanya? Kita manfaatkan di Tanah Suci haji sambil mesantren. Jadi manfaatkan yang membaca Al-Qur'annya belum lancar selama di Tanah Suci, manfaatkan waktunya untuk banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa kok membaca Al-Qur'annya kok belum lancar? Karena kurang sering membaca Al-Qur'an. Mungkin di kita di tanah air tidak punya banyak waktu. Nah, selama di Tanah Suci kita punya banyak waktu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan terus belajar. Selamat jalan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan perjalanannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Duhai ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamba-Mu yang bergolongan dosa ini hari ini keundang ke tanah suci-Mu ya Allah. Duhai ya Allah, lindungi perjalanan kami ya Allah. Selamatkan perjalanan kami ya Allah. Jamu kami semua di tanah suci-Mu ya Allah. Kami rindu untuk bisa sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Kami rindu untuk bisa sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami juga untuk bisa ziarah ke makam kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai ya Allah,
Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kehilafan kami, ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami kufur nikmat, ya Allah. Duhai ya Allah, ampuni pula dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Sehatkan lahir batinnya, mudahkan segala urusannya, lapangkan rizkinya, ya Allah. Jika kelak ajal menjemputnya, golongkan menjadi orang-orang yang husnal khotimah. Duhai ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Terimalah segala amal solehnya, lapangkan kuburnya, mudahkan hisabnya. Jadikanlah alam kuburnya sebagaimana beliau di taman surgamu, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua kami kelak di surgamu, ya Allah. Duhai ya Allah, balaslah siapapun yang menjadi jalan kami sampai ke tanah suci-Mu, ya Allah. Balaslah dengan sesempurna balasan dari-Mu, ya Allah. Undang pula saudara kami, keluarga kami, sahabat kami, anak-anak kami semua ke tanah suci-Mu, ya Allah. Jamu mereka di tanah suci-Mu, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk bisa sujud di Baitullah-Mu, ya Allah. Duhai ya Allah, terimalah ibadah haji kami, ya Allah. Allahumma jala hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa danbana danban maghfura, wa tijaratana tijaratan lan tabura. Ya alima fis sudur, ahrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai ya Allah, kami akan segera meninggalkan tanah air memenuhi undangan-Mu, ya Allah. Titip keluarga kami, ya Allah. Titip anak-anak kami, ya Allah. Titip istri, suami, cucu, semuanya, ya Allah. Kami akan menghadap kepada-Mu, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, selamat jalan. Mudah-mudahan perjalanan kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, disehatkan lahir batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati jamuan Allah di tanah sucinya, kita bisa sujud di Baitullah, kita bisa menikmati ibadah-ibadah di tanah suci. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.